Jenderal apa ini ada kabar soal donasi Agus nih Bang, yang kemarin salah satu merasa kuasa hukum dari donatur melaporkan Agus ke PPATK, alasannya ingin mengaudit yang masuk dana ke ATM Agus. Sudah dekat di sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua tentunya. Rekan-rekan media, nanti terima kasih. Jadi ini kembali lagi bergulir tentang masalah peristiwa Novi dan Agus ya. Jadi kalau pertanyaan tadi mengarah kepada PPATK, saya hanya menginformasikan saja ya, bahwa PPATK itu bukan urusan yang kayak ginian. PPATK itu ngaudit penyelenggara negara. Jauh amat ke PPATK sana tuh. Kalau memang mengaudit kan ada audit independen atau audit yang ditunjuk oleh lembaga gitu loh. Tapi kalau urusan PPATK itu sudah khusus mengaudit penyelenggara negara, baik bupati, wali kota, menteri dan lain sebagainya, termasuk TNI, Polri, Kapolda. Jadi pokoknya unsur-unsur penyelenggara negara yang melakukan itu, gitu loh. Jadi sebenarnya itu terlalu tinggi lah gitu ya, terlalu tinggi melakukan itu. Jadi sebaiknya ya pergunakan sajalah audit independen, kan lebih cepat, lebih praktis kalau itu mau dilakukan. Itu kira-kira. Kemudian yang kedua itu esensinya apa? Audit Agus dalam rangka apa? Apakah dalam rangka pengen melihat mutasi rekeningnya ataupun dana yang masuk kepada yang bersangkutan? Itu ya silakan sajalah. Sebenarnya kalau menurut saya tuh terlalu jauh kita melangkah ya. Udahlah, yang di depan kepala kita aja belum kita selesaikan, kok melangkahnya kok melebar kemana-mana gitu. Konstruksi hukumnya aja lah, bagaimana pokok permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik antara kedua belah pihak dan pihak yang lain yang memfasilitasi dan lain sebagainya. Mungkin gitu ya. Bicara memfasilitasi Bang, dan akhirnya besok di hari Rabu di tanggal 4 Agus akan panggil atau akan rencana datang ke Kementerian Sosial. Agar menanggapi gimana? Karena sebelumnya juga dari pihak Novi sendiri sudah datang. Jadi begini ya, saya juga belum tahu ini dipanggil atau datang, saya juga belum mengerti. Kemudian dipanggil, esensinya apa, kepentingannya apa, gitu loh. Memang permasalahan ini memang harus diketahui oleh Kementerian Sosial. Namun demikian, kembali kepada wawancara saya terdahulu, udah lah nggak usah terlalu tinggi lah ya. Karena ini kan masing-masing pihak kan ada, seperti DKI. Ini kan lokus deliknya aja DKI. Cukup DKI aja lah. Saya khawatir, ini jujur saya khawatir, nanti akan ribut dan akan terjadi peristiwa permasalahan baru. Kenapa? Ini Agus kan bukan hanya sosok satu manusia yang mengalami peristiwa seperti ini. Masih banyak yang lebih buta dari dia, ya masih banyak yang lebih cacat dari dia, yang membutuhkan pertolongan daripada orang lain. Nah sekarang kalau diterima Kemensos kayak gitu, kemudian ada langkah-langkah itu nanti datang nanti berbondong-bondong ke Kemenkes, kami gimana nih? Emangnya kami bukan warga negara Indonesia juga? Perhatikan kami dong. Nah rasain loh. Itu yang harus difikirkan, harus dipertimbangkan. Namun itu kan sudah memang seperti itu, silakanlah. Tapi saya yang menyarankan hati-hati. Itu kembali, hati-hati menyelesaikan simpul kemacetan yang terjadi sendiri. Syukur-syukur bahwa simpul kemacetan utama yang paling utama, ya, yang harus diselesaikan. Sehingga ini tidak bias kemana-mana. Kira-kira begitu, ya. Jadi, tapi bicara soal yang kemarin kita laporkan PPATK gitu, ini kan kasusnya malah makin jadi melebar kemana-mana dan mungkin bisa dikategorikan kenapa harus Agus yang dilaporkan? Saya juga bingung juga. Sebenarnya yang mau dilaporkan itu apa sih? Kalau saya berpikir yang jernih, udahlah nggak usah terlalu jauh melangkah, itu selesaikan aja pokok masalahnya. Nanti PPATK, nanti di mana tempatnya, di mana ini, terus dilaporkan lagi ke ini untuk mengaudit. Akhirnya pokok permasalahan jadi bias, nggak jelas. Ini
Ini tolong sama-sama kita perhatikan. Saya mohon juga kepada pemerhati hukum, kepada lawyers, pengacara siapapun, ayo sama-sama kalau kita memang mempunyai ilmu tentang hukum, fokuskan saja kepada inti masalah. Biar selesai. Ngapain harus melebar kemana-mana? Yang paling ironisnya lagi, ada yang mengandalkan kekayaan, ada yang mengandalkan kekuasaan, mengandalkan kehebatan. Loh, kita bicara kehebatan, bicara kekayaan, atau bicara masalah Agus? Jadi lucu, jadi nyebar kemana-mana, jadi nggak benar. Saya minta juga kepada media juga, tolong dieliminir lah gitu. Kalau sudah lari daripada konteksnya itu supaya dipersempit. Marilah sama-sama kita berpikir jernih. Selesaikan pokok permasalahannya. Agus bisa menerima itu dengan baik, Novi juga jangan dikebiri seperti itu, Denny Sumargo juga sudah melakukan tugasnya dengan baik, semua selesai. Hanya itu aja lah ya. Kira selisih jenderal maksudnya dari kedua belah kubu ini saling lempar kekayaan, terus ya saling menantang gitu. Sekarang kita mau berbicara tentang konteks atau bicara kekayaan. Kadang-kadang saya ketawa gitu ya. Ingat baik-baik ya. Kita lahir ke dunia dengan selembar benang. Yaitu dalam naungan pokok dan selimut. Dan kita pergi juga dari dunia ini dengan dalam keadaan telanjang. Jadi tidak ada yang kita bawa. Kita bawa ya harta kita, ya tubuh kita, jasad kita pada saat kita dipanggil kuasa. Datang ke dunia juga dengan seperti itu. Tanpa dibungkus lembar benang pun. Kenapa sih kita harus sombong? Emangnya kalau sudah kita mati nanti itu kita bawa itu harta kekayaan ratusan triliun itu? Enggak juga. Tetap aja kita 2 kali 3 meter. Nggak ada yang kita bawa, makanya gak usah sombong lah. Ya. Bersyukur kamu diberikan talenta yang maha kuasa. Tapi bukan kau sombongkan kepada orang lain, kau punya harta, punya kekayaan, punya ini. Orang bukan bangga dengar kamu, tapi orang akan menilai kamu itu terlalu sombong, kamu menunjukkan kekayaanmu. Di atas langit masih ada langit. Ya. Kamu berbicara seperti itu, orang yang punya kekayaan yang hebat itu ketawa. Itu yang saya katakan kemarin dulu. Lo baru bisanya makan bakso, itu tadi tuh. Terus belaga lo makan hamburger terus. Ini susahnya, sama-sama kita, sudahlah. Nggak usah berbicara yang lain lah, kita fokus ke tempat semula aja. Bagaimana kita sama-sama menyelesaikan posisi daripada konteks ini. Ya, bisa menerima segalanya, semua berjalan dengan baik. Sehingga semuanya ini tidak lagi dibicarakan secara liar oleh siapapun. Mungkin gitu ya.